kepikiran nggak, kenapa warung makan sederhana di pinggir jalan itu kok kayaknya lebih awet dan stabil ya dibandingin sama showroom mobil mewah? Nah, di sini kita bakal bongkar rahasia di balik bisnis-bisnis yang kelihatannya membosankan, tapi ternyata itu adalah mesin pencetak uang yang sebenarnya. Oke, kita mulai dari pertanyaan yang mungkin agak nusuk ya. Seringnya nih, yang bikin mimpi bisnis itu gagal total, itu bukan karena pasarnya susah atau modalnya kurang, tapi sesuatu yang lebih dalam lagi, yaitu gengsi. Nah, ini dia nih jebakannya. Di satu sisi, ada bisnis yang jualan citra, jualan kemewahan. Kelihatannya keren banget, tapi penjualannya mungkin cuma sebulan sekali, atau malah lebih jarang. Di sisi lain, ada bisnis yang jualan solusi buat kebutuhan paling dasar, kayak makanan. Mungkin nggak glamor, tapi uangnya masuk setiap hari. Ini soal gengsi lawan arus kas harian. Nah, ini nyambung ke prinsip pertama yang sering banget dilupain pemula, tapi dipahami banget sama pengusaha sukses. Kekuatan uang receh. Iya, recehan, yang kalau dikumpulin secara konsisten, itu bisa bangun sebuah kerajaan bisnis. Gini, banyak orang tuh gengsi, malu kalau untungnya kecil, cuma 1.000, 2.000 perak bertransaksi. Mereka lupa sama matematika paling simpel. Untung kecil, kalau dikaliin sama transaksi yang jumlahnya ribuan, hasilnya jadi apa? Dan jawabannya 10 juta rupiah. Sehari. Angka ini bukan cuma soal pendapatan loh, ini adalah detak jantungnya bisnis yang sehat. Arus kas harian yang stabil inilah yang bisa bayar gaji karyawan, bayar sewa, bayar semua biaya operasional. Ini ngasih stabilitas yang nggak bakal bisa dikasih sama satu penjualan gede setahun sekali. Oke, sekarang kita bedah ya, 5 contoh nyata dari bisnis yang sering dianggap kotor atau nggak seksi, tapi diam-diam bisnis-bisnis ini justru jadi sapi perah yang ngasilin duit secara konsisten setiap hari. Pertama, bisnis perut, ini udah paling dasar, dan keunggulannya tuh mutlak nggak bisa dikalahin. Nah, di sini kekuatannya. Coba pikir, Anda bisa nunda beli baju baru, nunda ganti HP, tapi ada nggak orang yang bisa nunda lapar? Nggak ada. Permintaannya itu selalu ada, selalu kembali, bahkan bisa 3 kali sehari. Pelanggan Anda hari ini, besok pasti lapar lagi. Jadi, ya emang sih nggak kelihatan keren kayak kafe-kafe kekinian, tapi bisnis makanan ini tuh mesin uang yang nggak pernah berhenti berputar. Selama Anda bisa jaga 2 hal, rasanya enak dan harganya masuk akal, Anda udah punya pelanggan setia yang bakal balik lagi dan lagi. Oke, yang kedua, bisnis air galon isi ulang. Sama persis kayak makanan, ini kebutuhan biologis yang mutlak. Dan model bisnis itu kuat banget. Kekuatannya itu simpel banget kan? Setiap rumah, setiap kosan, setiap kantor, itu semua pelanggan potensial. Dan mereka itu pelanggan berulang yang kebutuhannya bisa kita tebak. Galon habis, pasti isi ulang. Dan yang paling penting, risikonya kecil banget. Beda sama makanan yang bisa basi dalam sehari, air galon itu masa simpannya panjang. Artinya apa? Permintaannya stabil, dan stok barang kita aman. Lanjut ke bisnis yang mungkin banyak orang gak bakal lirik sama sekali. Kenapa? Karena kotor, tapi margin untungnya bisa bikin kaget. Cuma satu pemikiran ini aja, sampah buat satu orang, itu emas buat orang lain. Udah jadi dasar industri yang untungnya gede banget. Kardus bekas, besi tua, botol plastik, semua itu punya nilai ekonomi yang bisa diubah jadi uang tunai. Nah, disinilah ego jadi tembok penghalang paling gede. Margin untung di bisnis ini bisa tinggi banget, karena bahan baku Anda itu didapat dengan biaya yang hampir nol. Anda cuma perlu ngelatih mata buat ngeliat tumpukan uang di balik tumpukan sampah. Oke, bisnis keempat. Ini jualan solusi buat sifat dasar manusia modern, makin sibuk dan makin pengen semua serba praktis. Intinya, bisnis ini tuh soal nuker waktu dan tenaga kita dengan duit orang lain. Selama orang masih pakai baju dan pengen rumahnya bersih tapi males ngerjain sendiri, jasa kayak gini akan selalu dicari. Ini solusi buat kemalasan dan kesibukan. Dan yang terakhir, ini bisnis yang dibangun bukan cuma di atas skill, tapi di atas sesuatu yang lebih kuat lagi, kepanikan orang. Ini dia intinya. Waktu AC di rumah mati pas tengah malam dan panasnya bukan main, Anda peduli nggak teknisinya pakai baju merek apa? Enggak kan? Yang penting masalahnya beres. Waktu orang lagi panik, skill kita itu harganya jadi nggak ternilai. Jadi beda sama bisnis lain yang butuh modal gede buat barang atau sewa tempat, di sini modal utamanya ya keahlian kita sendiri.
Skill itu aset yang nggak bisa dicuri dan bisa langsung diubah jadi uang. Anda dibayar karena apa yang Anda tahu dan bisa kerjakan. Oke, dari semua contoh tadi, kita bisa tarik benang merahnya. Ini semua bukan soal ide yang canggih, tapi soal mentalitas, soal sikap. Nah, ini rangkumannya. Anggap aja ini peta buat jalanin bisnis yang beneran jalan. Ada 4 langkah. 1, buang jauh-jauh ego. Uang itu nggak peduli Anda lulusan mana atau penampilan Anda kayak gimana. Uang peduli sama nilai yang Anda kasih. 2, fokus sama arus kas. Utamain uang tunai yang masuk tiap hari, bukan cuma untung di atas kertas. 3, puterin lagi untungnya. Jangan keburu naikin gaya hidup, tapi gedein dulu modal kerja biar bisnisnya bisa lari lebih kencang. Dan 4, ini yang paling penting, mulai sekarang juga. Pakai apa yang ada di tangan, jangan nunggu momen sempurna, karena momen itu nggak akan pernah datang. Dan pada akhirnya, ya ini tujuannya. Bukan buat kelihatan sukses di mata orang lain, tapi buat beneran ngerasain hidup yang stabil dan tenang. Yang dibangun di atas bisnis yang nyata dan dibutuhkan setiap hari. Jadi, sebagai penutup, coba deh pikirin ini. Dengerin baik-baik orang di sekitar Anda. Keluhan apa sih yang paling sering Anda dengar tiap hari? Dari teman, keluarga, atau tetangga? Bisa jadi, di dalam keluhan-keluhan sepele itu tersembunyi ide bisnis membosankan Anda yang berikutnya.